Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal, saya Nabila Aprilia. Jadi di video kali ini, saya akan membahas mengenai seni mendengarkan. Seni mendengarkan, apa sih itu? Seni mendengarkan, kunci komunikasi efektif. Mahasiswa zaman sekarang nih, butuh bukan cuma bicara, tapi mendengarkan dengan benar. Hari ini kita akan membahas salah satu keterampilan komunikasi yang paling sering disepelekan, tapi paling menentukan keberhasilan interaksi, yaitu seni mendengarkan. Yuk kita lihat apa saja yang harus kita kuasai. Masalah yang terjadi. Yang pertama, tidak fokus saat dosen menjelaskan. Dan yang kedua, lebih sibuk dengan gadget. Dan yang ketiga, akhirnya nggak paham isi materi. Coba deh jujur, pernah gak sih kalian duduk di kelas tapi pikiran kalian kemana-mana, atau dosen lagi jelasin nih, tapi kamu malah sibuk scroll HP, terus waktu dikasih tugas baru bingung sendiri deh. Nah, itu tandanya kita belum benar-benar mendengarkan atau hanya mendengar tanpa memahami isi dari pelajaran. Pendengar yang baik itu bukan cuma diam, tetapi aktif memahami isi materi dan juga menunjukkan empati dan perhatian kita. Jadi gini, banyak orang mikir kalau jadi pendengar yang baik itu cuma soal diam waktu orang lain bicara. Padahal enggak sesederhana itu. Mendengarkan yang baik berarti kita benar-benar hadir secara pikiran dan perhatian. Kadang kita kelihatannya dengerin, tapi nih otak kita malah mikirin hal lain kayak tugas, notif chat, atau scrolling timeline. Nah itu tuh akhirnya kita cuma mendengar suara bukan memahami maknanya itu. Pendengar yang baik itu aktif, maksudnya kita bukan cuma menyerap kata-kata, tapi juga nangkep emosi di baliknya, seperti nada suara, ekspresi, dan konteksnya. Misalnya nih, waktu dosen ngejelasin konsep yang agak susah, kalau kita fokus, kita bisa tahu bagian mana yang penting. Tapi kalau setengah-setengah ya akhirnya cuma nyatet tanpa ngerti maksudnya deh. Jadi intinya, mendengarkan itu bukan soal diam, tapi soal mengerti dan menghargai. Karena setiap orang yang bicara itu sebenarnya ingin didengar, bukan sekedar direspon cepat. Yang pertama itu fokus pada pembicara, seperti hindari gangguan dan tatap lawan bicara. Yang kedua, tunjukkan perhatian seperti angguk, senyum, atau beri respon kecil. Dan yang ketiga yaitu jangan potong pembicaraan, tahan dulu baru tanggapi setelah selesai. Dan yang keempat yaitu catat hal penting, catatan kecil bantu kamu memahami isi pesan. Nah, ada 4 langkah sederhana biar kamu bisa jadi pendengar yang baik. Yang pertama, fokus. Tutup dulu HP-nya dan arahkan perhatianmu kepada pembicara. Yang kedua, tunjukkan kalau kamu benar-benar memperhatikan, kadang senyum kecil atau anggukan aja udah cukup. Ketiga, jangan potong pembicaraan, dengerin dulu sampai selesai baru kasih tangkapan. Dan yang keempat, catat hal penting. Karena banyak banget informasi berharga yang sering kita lupa, cuma karena nggak dicatat. Yang pertama, lebih mudah memahami materi kuliah. Mendengarkan aktif bikin kamu lebih cepat nangkap inti dari penjelasan. Yang kedua, hubungan sosial lebih sehat. Teman merasa dihargai saat kamu benar-benar mendengarkan. Dan yang ketiga, komunikasi jadi dua arah. Diskusi lebih hidup karena kamu merespon dengan tepat. Yang keempat, mengurangi salah paham, yaitu fokus mendengar yang berarti pesan diterima dengan benar. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seperti mendengarkan baik, artinya kita memahami konteks dan kita bisa memberi respon yang lebih berkualitas. Jadi, pendengar yang baik itu sebenarnya membawa banyak dampak positif. Kita lebih cepat paham materi kuliah, hubungan dengan teman jadi lebih sehat, dan komunikasi terasa dua arah, bukan hanya satu arah. Selain itu, kita jadi lebih jarang salah paham, dan kemampuan berpikir kritis pun meningkat karena kita benar-benar memahami informasi sebelum menilai atau merespon. Mendengarkan adalah keterampilan sederhana yang kita lupakan. Di tengah banyaknya suara, pesan, informasi yang datang setiap hari, kemampuan untuk hadir dan memberi perhatian penuh menjadi sesuatu yang langka. Padahal dengan mendengarkan, kita belajar memahami orang lain, bukan hanya apa yang mereka ucapkan, tetapi juga apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Mendengarkan membuat kita lebih bijaksana, lebih peka, dan lebih terkoneksi dengan lingkungan sekitar. Bukan cuma di kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik tidak dimulai dari berbicara, tetapi dari kesediaan untuk benar-benar mendengar. Jadi, komunikasi efektif itu dimulai dari mendengarkan dari hati, bukan hanya dengan telinga.
Jadi kesimpulannya adalah mendengarkan adalah keterampilan inti dalam komunikasi. Fokus, bahasa tubuh, dan empati membuat lawan bicara merasa dihargai. Komunikasi efektif dimulai dari kesediaan untuk memahami terlebih dahulu. Sebagai penutup, kita harus ingat bahwa komunikasi yang baik tidak hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi bagaimana kita juga mendengarkan. Dengan fokus, empati, dan sikap terbuka, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling memahami.